Rumah Pocong Ningrum. Semua nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Sore itu, kami berdua memang kebetulan sedang berkunjung di sebuah daerah yang ada di pelosok Pulau Jawa. Karena malas pulang, akhirnya temanku mengingatkanku tentang sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh Firman. Mas, eling ceritane Mas Firman ah. Ka adoh teko kene biyen cari ono pocong sing ganggu wong sak kampung. Mas, ingat ceritanya Mas Firman apa enggak? Enggak jauh dari tempat ini, dulu katanya pernah ada pocong yang ganggu orang sekampung, ucapnya. Oh iya, eling. Poconge akhirnya dicekel luraiku sih. Oh iya, ingat. Pocong yang akhirnya diamankan oleh kepala desanya itu kan, jawabku. Iya mas, dek kampung kene. Ayo digoleki ya wis, kena diupload mben timbang mulih. Iya mas, mumpung kita di sini, gimana kalau kita cari kebenaran cerita tersebut? Kan bisa diupload kapan-kapan, ucapnya. Ya wis sembarang, coba teleponan Firman. Lah encen cerita iku biyen bener-bener ono. Takono sing genah, lokasi pase ndek desa endi, mbek awake iki ten jujuk endi. Aku yo gak ero soale. Takono si ae timbang kene riwa-riwi gak jelas. Iya wis terserah kamu. Coba kamu telepon Firman dulu. Kalau memang benar cerita yang dia ceritakan itu benar adanya, coba tanyain yang jelas. Lokasi terjadinya cerita tersebut di desa mana, dan misalnya kita ke sana, kita menemui siapa biar dapat informasi yang tepat. Tanyain aja dulu, daripada nanti kita warawiri gak jelas, sahutku. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya temanku pun menghubungi Firman dan mencoba menanyakan tentang kebenaran cerita yang pernah Firman ceritakan kepadaku beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi, kami pun berencana menuju sebuah desa yang jika dilihat dari Google Maps, masih berjarak 3 jam lagi dari tempatku saat itu. Dan setelah menentukan lokasi titik tujuan yang sesuai arahan dari Firman, akhirnya sore itu kami berangkat menuju desa tersebut dengan terus mengikuti rute dari Google Map yang ada di ponselku. Iki awakmu yakin lek ceritane bener-bener ono? Gak biasae lo awake koyok ngene. Kan biasae lek oleh cerita teko wong, bener-bener awake pikir resik sadurunge diparani. Hoak opo enggak atau takak narasumbere sopo, jeneng Facebooke opo, jeneng Instagrame opo, lan lian-liane. Saiki awake minim informasi lo bro, yakin tenan ah? Ini kamu apa yakin kalau ceritanya benar-benar ada? Nggak seperti biasanya loh kita kayak gini. Kan biasanya kalau kita dapat cerita dari orang, kita pikir-pikir dulu sebelum kita datangin. Hoak apa enggak, jarak rumahnya jauh apa enggak, narasumbernya siapa, nama Facebooknya apa, nama Instagramnya apa, dan sebagainya lah. Lah ini kita minim informasi loh bro, apa kamu masih mau lanjut? Tanyaku. Yakin wes mas, mumpung dek kene mas, temulih yo nanggung, dek omah yo sik sepi, kan mending digoleki mbek mlaku-mlaku. Yakin mas, lagian mumpung kita di sini loh, mau pulang juga tanggung. Di rumahmu juga masih sepi kan mas? Orang-orang belum pada pulang juga. Mending kita cari cerita ini sambil jalan-jalan, jawab temanku. Dan akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan itu. Setelah beberapa jam perjalanan, aku mulai sadar jika desa yang akan kutuju tersebut berada di daerah terpencil yang jauh dari keramaian. Hal itu dapat kulihat dari jalanan yang sebelumnya lebar, sore itu sudah terlihat semakin lama semakin sempit saja. Bukan hanya itu, jalanan aspal yang sebelumnya juga terlihat mulus,
Sore itu juga sudah berubah menjadi jalanan bebatuan yang membuat kendaraan yang kutumpangi harus berjalan dengan lebih berhati-hati lagi. Dan puncaknya, sekitar pukul 6:30 malam, aku pun sampai di titik yang sesuai dengan aplikasi yang ada di Google Mapku. Dan sesuai dugaanku, desa tersebut adalah sebuah desa yang sangat jauh dari keramaian. Suasana desa saat itu benar-benar sepi, dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat warawiri. Jarak antar rumah yang terlihat berjauhan yang dibatasi oleh kebun salak dan kebun kopi, membuat pemandangan waktu itu benar-benar sudah seperti desa tidak berpenghuni. Wes anjok kan iki? Terus saiki nandi bro? Sudah sampai ya ini? Terus sekarang kita kemana? Tanyaku. Jare Firman mang, lek wis anjok kongkon takon wong mas. Ngomong ae goleki omahe Mbah Bagio. Kata Firman kalau sudah sampai, suruh tanya orang mas. Bilang aja cari rumah Mbah Bagio, jawab rekanku. Singkat cerita, setelah meminggirkan kendaraan, akhirnya aku pun malam itu berjalan kaki menuju salah satu rumah untuk bertanya tentang keberadaan Mbah Bagio yang menurut Firman. Beliau adalah sumber informasi yang bisa kugali mengenai cerita yang rencananya akan kubagikan kepada kalian nanti. Namun anehnya, setiap kami mendatangi dan mengetuk rumah warga, tidak ada satupun warga yang keluar dari rumahnya untuk menyambut kami. Aku pun juga masih ingat, waktu itu, aku dan rekanku mengetuk hampir 5 rumah yang ada di desa tersebut. Namun semuanya sama saja, tidak ada satupun respon dari mereka. Mengetahui hal itu, aku sempat masih berpikiran positif. Mengingat waktu itu virus corona memang masih gencar-gencarnya melanda negeri ini. Mungkin di sini memang gak ada yang berani bukain pintu buat orang luar daerah deh, pikirku. Dan setelah berusaha kesana kemari, akhirnya malam itu aku menjumpai seseorang yang terlihat duduk di sebuah pos ronda yang terdapat di pinggir jalan setapak desa tersebut. Orang tersebut terlihat duduk sambil memandangi televisi yang saat itu menyiarkan sebuah acara yang tidak terlalu jelas gambarnya. Karena sepertinya sinyal televisi di daerah tersebut bisa dikatakan masih kurang bagus. Dan tanpa basa-basi lagi, akhirnya malam itu aku mendekati orang tersebut sambil bertanya tentang keberadaan Mbah Bagio. Nun sewu pak, badhe tanglet, daleme Mbah Bagio sebelah pundi nggih? Permisi pak, numpang tanya, rumahnya Mbah Bagio di sebelah mana ya? Ucapku. Mbah Bagio sopo? Mbah Bagio siapa? Jawabnya. Setelah aku menceritakan lebih detail tentang siapa Mbah Bagio, akhirnya beliau pun mengaku mengenal dan memberitahu tentang arah jalan menuju rumah Mbah Bagio tersebut. Katene perlu apa mas? Wonge nomah dhewean saiki, wis gak tau metu, wis suwe. Mbah apa? Mau ada perlu apa mas? Mbah Bagio sekarang di rumahnya sendiri dan tidak pernah keluar dari rumahnya sudah lama. Kami warga sekitar pun juga tidak tahu kenapa, ucapnya jelas. Mau silaturahmi saja pak, jawabku yang tentu saja dengan tidak menceritakan maksud dan tujuanku sebenarnya. Dan setelah perbincangan malam itu, akhirnya aku pun kembali melanjutkan perjalananku ke rumah Mbah Bagio yang ternyata rumahnya terletak jauh di sudut desa tersebut. Namun anehnya, setelah sampai di rumah yang diarahkan oleh bapak-bapak tadi, aku melihat pemandangan yang bisa dikatakan sangat mencurigakan. Rumah tersebut terlihat tidak terurus dengan meja kursi yang ada di teras rumah nampak rusak dan sudah berantakan. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain tidak adanya lampu penerangan, jalan menuju depan rumah tersebut sudah dipenuhi rumput tinggi dan tanaman tebu yang malang melintang. Bahkan, jika dilihat dari desa, rumah tersebut bisa dikatakan hampir tidak terlihat bentuknya. Hanya terlihat atapnya saja yang sepertinya juga sudah sangat rapuh. Waduh, pikiranku malah gak penak iki mas.
Lanjut agak iki. Waduh, pikiranku kok gak enak ya mas. Lanjut apa enggak ini? Ucap rekanku sambil turun dari kendaraan dan berjalan kaki menuju rumah tersebut yang memang sudah ada di depan mata kami. Wis anjuk kene kok te balik, aneh-aneh ae. Didelok sik ae. Engko lek wonge gak ono ya balik. Sudah sampai sini kok mau kembali? Sudah lanjut saja. Kita lihat dulu nanti gimana. Kalau kita nggak srek, kita langsung kembali, sahutku. Dan setelah beberapa saat, akhirnya aku pun sampai di depan rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah itu, tentu saja seketika rekanku mengetuk pintu, mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri karena memang keadaan waktu itu sangat gelap gulita dan hanya lampu jalan dari jauhlah yang menjadi sumber cahayaku saat itu. Waduh wis, gak penak iki. Aku mabuk wangi. Waduh, gak enak ini perasaanku. Aku nyium bau wangi banget ucapku. Peh, mambu buadek ini kok cari wangi. Peh, bau wangi dari mana? Bau bangkai gini kok katanya wangi. Sahut rekanku yang mengaku mencium aroma tidak sedap yang di situ aku sama sekali tidak menciumnya. Wis, ayo balik aja mas, gak enak perasaanku. Udah, ayo kembali saja mas. Udah gak enak perasaanku, ucap rekanku sambil menarik tangan kiriku. Dan anehnya, masih beberapa langkah kami hendak kembali pulang. Malam itu tiba-tiba ada cahaya lampu kuning yang menyala dari dalam rumah tersebut, seperti ada seseorang yang mendengar panggilanku sebelumnya. Seiku koyoke ana wong, te dibukakno rupane. Sebentar, itu sepertinya ada orang di dalam. Lah itu lampunya menyala, kita mau dibukain pintu kayaknya, ucapku. Dan benar, setelah beberapa saat, akhirnya aku malam itu dibukakan pintu oleh seseorang. Dan anehnya, malam itu orang yang membukakan pintuku untukku adalah ibu-ibu parubaya yang terlihat kaget dengan keberadaanku. Golek sopo mas? Mau cari siapa mas? Ucap ibu-ibu tersebut sambil sedikit berteriak karena jarakku dan beliau memang sudah beberapa langkah. Mendengar hal itu, aku pun seketika membalikkan badanku dan berjalan pelan kembali ke arah rumah tersebut. Mbah Bagione wonten bu? Mbah Bagionya ada bu, ucapku. Onopo? Ada apa? Jawabnya singkat. Mau ada perlu bu, sahut rekanku. Dan setelah percakapan kecilku waktu itu, akhirnya aku pun dipersilakan masuk dan duduk di kursi ruang tamu rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah, waktu itu aku kembali melihat pemandangan yang sangat mencurigakan. Kondisi dalam rumah waktu itu agak gelap karena lampu utama rumah ini memang sebuah lampu kecil berwarna kuning yang tidak mampu menerangi seluruh bagian dalam rumah. Dan tidak berhenti di situ saja. Di dalam rumah waktu itu terlihat sangat berantakan dengan lantainya yang juga sudah terlihat rusak tidak karuan. Bahkan aku pun juga melihat adanya piring dan gelas plastik yang tercecer di lantai sudut-sudut rumah ini. Dan yang paling membuat aku penasaran adalah malam itu pandanganku teralihkan dengan adanya kamar tidur yang terlihat dari ruang tamu tempatku duduk saat itu. Kamar tersebut terbuka separuh dengan terlihat adanya seseorang yang sedang berbaling yang jika kulihat lebih teliti lagi, orang yang berbaring tersebut sepertinya sedang kurang enak badan. Mengetahui semua itu, tentu saja aku hanya diam sambil mendengarkan rekanku yang mulai memperkenalkan diri. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun memulai membicarakan maksud dan tujuanku. Di situ aku mulai menceritakan perlahan jika sebenarnya aku kesini karena ingin mendapatkan informasi tentang cerita teror pocong yang katanya pernah menghebohkan warga desa ini. Dan saat itu aku juga menjelaskan jika informasi tersebut tidak akan aku publikasikan jika memang tidak diizinkan. Dan meski nama dan tempat akan disamarkan,
Jika tidak ada persetujuan dari pihak yang terlibat, aku tetap tidak berani melakukan publikasi. Ucapku meyakinkan agar beliau mau memberi sedikit informasinya kepadaku. Krungu tekondi ana cerita ngono ku, sapa sing ngandani? Dengar dari mana ada cerita seperti itu? Siapa yang memberitahu? Sahut ibu-ibu tersebut singkat. Saking rencang, Bu. Terose, riyen sedaya tiyang ten kampung niki sampai ngungsi. Niku napa bener, Bu? Saya dengar dari teman saya, Bu. Katanya, semua warga desa ini sampai ngungsi karena teror tersebut. Semua itu apa benar, Bu? Tanya rekanku menambahkan. Mendengar hal itu, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan seseorang yang sebelumnya kulihat sedang berbaring di kamar. Malam itu tiba-tiba sudah duduk di ranjangnya dengan menatap ke arahku dengan ke arah rekanku. Bianiku aslinya pocong kiriman. Pocong yang kalian maksud dulu sebenarnya adalah pocong kiriman, sahut ibu-ibu tersebut mengagetkanku. Kiriman pripun maksudnya, Bu? Niku kapan toh kejadiannya? Kiriman bagaimana maksudnya, Bu? Kapan sih sebenarnya kejadian tersebut terjadi? Sahut rekanku. Malam itu, suhu di dalam rumah tersebut tiba-tiba perlahan terasa lebih panas dari sebelumnya. Perasaanku pun yang sebelumnya sudah mulai mencair karena obrolan, tiba-tiba kembali tidak enak dengan jantungku yang juga tiba-tiba berdetak kencang tidak karuan. Wis suwe, manungsone sing wis bejat. Kejadiannya sudah lama, manusia sudah rusak. Jawab ibu-ibu tersebut dengan nada yang sedikit tinggi. Dan anehnya, di saat itu juga aku kembali melihat bapak-bapak yang di dalam kamar tersebut terlihat ingin berdiri namun kesulitan karena sepertinya beliau mengidap penyakit stroke yang akhirnya membuatnya susah bergerak. Anehnya, bapak-bapak yang ada di kamar tersebut terlihat memberi peringatan kepadaku sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke arahku. Teriak bapak-bapak tersebut dengan suara yang sangat pelan. Mengetahui hal itu, aku pun seketika bingung dan ingin memberitahukannya kepada ibu-ibu yang ada di depanku tersebut. Karena sepertinya bapak yang ada di kamar tersebut sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Namun karena saat itu ibu-ibu tersebut masih bercerita tentang teror pocong, akhirnya aku pun diam sambil menunggu momen ibu tersebut selesai menceritakan ceritanya. Sing diwasna wong-wong pocong, iku Ningrum jenenge. Biyen dirusak salah sijine wong desa iki. Tapi pimpinane ora adil. Ora diadili, Ningrum tambah ditaleni. Yang dilihat orang-orang sebagai pocong, itu Ningrum namanya. Dulu dia dirusak oleh seseorang yang tinggal di daerah ini. Tapi sama pimpinan desa, pelakunya bukannya diadili, malah Ningrum yang dipasung. Ucap ibu-ibu tersebut jelas. Terus Ningrum niki sinten, Bu? Tiang pundi? Terus Ningrum ini siapa, Bu? Orang mana? Imbu temanku. Ningrum iku aku. Ningrum itu aku. Sahutnya dengan tatapannya yang sudah tidak bisa lagi kujelaskan. Matanya melotot dengan senyuman tipis yang ditujukan ke arahku. Tentu saja seketika membuatku kaku karena terkejut dengan ucapannya yang barusan katakannya. Di saat itulah aku kembali melihat dan sadar jika sedari tadi ternyata bapak-bapak yang ada di dalam kamar tersebut memberi tanda jika aku tidak seharusnya berada di dalam rumah itu. Mendengar hal itu, aku mencoba tetap menenangkan diri sambil seketika berpamitan agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak kuinginkan. Oh, jenengan Bu Ningrum. Nggih, Bu. Ngapunten lek nggak ada salah nggih, Bu. Kula namung mampir. Mpun kula tak wangsul. Mpun sing tenang. Kula mboten ganggu. Niat kula apik. Oh, jadi ibu ini sebenarnya Ningrum. Saya mohon maaf ya, Bu, kalau saya ada salah.
Saya kesini cuma mampir. Ya sudah, saya pulang ya Bu. Yang tenang, saya tidak mengganggu. Niat saya baik. Ucapku sambil berdiri berpamitan dengan perasaan yang sangat tidak karu-karuan, hingga kakiku gemetar seolah sudah tidak lagi bisa digunakan untuk berjalan. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu pun jantungku berdetak dengan keringatku yang sudah mulai keluar bercucuran, membuat momen-momen malam itu tidak akan pernah bisa aku lupakan. Yo, lek aku ningrum, kate lapo? Hahaha. Iya, kalau saya ningrum, kamu mau apa? Hahaha. Sahutnya dengan suara yang semakin keras dari sebelumnya. Matanya tetap melotot dengan sedikit tersenyum sayu, sudah cukup membuatku saat itu seketika berdiri dengan tidak lagi menjawab perkataan darinya. Kula wangsul Bu, ngapunten, assalamualaikum. Saya pulang ya Bu, mohon maaf, assalamualaikum, ucap rekanku sambil berjalan pergi keluar dari rumah tersebut. Sesampainya di luar rumah, aku masih sempat kembali menoleh ke arah rumah tersebut untuk memastikan jika apa yang kulihat sebelumnya adalah hal yang nyata dan bukan halusinasi belaka. Namun anehnya, ketika aku kembali menoleh ke arah rumah tersebut, tiba-tiba aku melihat bapak yang sebelumnya kulihat sedang berbaring di kamar tadi, tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dan memandangku dengan tatapan yang sangat sayu. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak peduli dengan semua itu dan terus melangkahkan kakiku. Singkat cerita, setelah aku sampai dan kembali menaiki kendaraanku, aku pun seketika melaju pergi meninggalkan desa tersebut dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Tapi sayangnya, ketika aku masih di dalam kendaraan dan mengenang apa yang baru saja ku alami dengan rekanku, tiba-tiba di dalam kendaraanku, aku mencium aroma wangi yang sepertinya aroma yang sama yang kucium ketika aku hendak masuk ke dalam rumah tadi. Dan tidak hanya itu, malam itu kendaraanku juga tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Pedal gas yang kuinjak dalam namun tidak bisa melaju dengan kencang. Sudah menjadi tanda jika ada sesuatu yang memang sedang menghalangi kepergianku saat itu. Bahkan, aku pun juga masih ingat, bersamaan dengan itu bau bangkai di dalam kendaraan pun kini sudah tercium kuat entah dari mana asalnya. Dan akhirnya, setelah merasakan jika semuanya sedang tidak baik-baik saja, malam itu aku tidak kembali pulang dan seketika menuju rumah ahli spiritual untuk berkonsultasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan puncaknya, memang benar. Malam itu aku memang sedang diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya berasal dari rumah yang telah kudatangi. Dan akhir cerita, malam itu aku gagal mendapatkan informasi tentang cerita pocong ningrum yang memang sepertinya akan menarik jika kubagikan kepada kalian. Sosok bapak-bapak yang ada di kamar, beliau ternyata adalah Bapak Gio. Namun waktu itu beliau sedang dirawat di rumah sakit oleh anak-anaknya karena mengidap penyakit stroke. Ketika kami mendatangi rumah tersebut, ternyata rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong sudah 2 bulan lebih namanya. Sedangkan bapak-bapak yang menunjukkan arah ke rumah Mbak Bagio sepertinya tidak mengetahui jika Mbak Bagio sedang dirawat di rumah sakit. Sekitar awal tahun 2021, Mbak Bagio kudengar telah meninggal dunia di rumah sakit karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Beliau meninggal dengan membawa sebuah cerita yang hingga kini aku masih belum bisa menyelesaikannya. Mungkin itu hanya sesuai pengalamanku ketika menyelesaikan sebuah cerita. Diikuti, diganggu, hingga bertemu langsung dengan makhluk yang ada di dalam cerita. Rasanya sudah menjadi pengalaman tersendiri yang mungkin suatu saat akan membuat lakon story bisa menjadi lebih berarti. Dilarang keras Kopas, storytelling, reupload, semua cerita lakon story di YouTube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari lakon story. Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage lakon story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload.
Jika kami menemukan cerita lakon story di re-upload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.